Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Dimanapun kalian berada, percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna, amin. Mari sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami memberikan waktu kami untuk bersekutu, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Kami terlalu percaya ketika kami bersatu hati, kami bersepakat nama-Mu dipermuliakan atas setiap kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kami memberikan hanya untuk nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, bersama-sama kita bangkit berdiri berikan sorak-sorai Tuhan Allah kita. Woo! Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Melengkutlah di katakan, kutuk dan mautlah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan tenang, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala masing-masing, yuk. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dikatakan, kutuk dan mautlah dikalahkan, dan dikalahkan oleh siapa? Darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan tenang, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Kau yang terhebat Tuhan, haleluya.
ini yang mau bersama-sama kasih salam-salam yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salibmu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatanmu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksi-saksimu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Diri kami dan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Oh, oh, Engkau hebat. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salibmu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatanmu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksimu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga dahsyat Engkau. Diri kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Saudara-saudara di atas kepala untuk Yesus yang hebat. Let's sing this song. Bagi generasi ini kami berdiri hingga nyatalah oh dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan segenap hati. Oh dahsyat Engkau hebat, dahsyat Engkau hebat, dahsyat Engkau hebat. Yesus hebat, Engkau hebat. Saudara-saudara buat Yesus yang hebat. Haleluya. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat. Maka kami adalah anak-anak-Mu yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan di dalam api pun, biar kami tetap menyembah. Jujurkan yang ku rasaku menghadapi semua bebanku.
itu yang ku senangi, itu yang ku dambakan. Kau tempat hanya kau tempatku berlindung, hanya kau laku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya kau laku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya kau laku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya kau laku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
Kami terlalu percaya Engkau selalu berserta dengan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, setiap kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Apapun yang diperkatakan, apapun yang disampaikan, semuanya pun berasal daripada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Bapak yang kami puji, Bapak yang kami sembah, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, terima kasih Bapak buat anugerah dan kasih Tuhan. Kalau hari ini kami berkesempatan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran firman Tuhan, kami mohon pengurapan dari Tuhan, mengurapi kami, mengurapi anak-anak youth GP Leader Blessing dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya mereka yang mendengar siaran ini, mendengar firman Tuhan, boleh dikuatkan, boleh dimampukan, boleh dibuat mengerti. Kami percaya Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara pemberitaan kebenaran firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Tetap semangat. Dimanapun kalian berada, bila hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Izinkan saya memberikan tema pembentukan Tuhan. Yang saya ambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak akan bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seperti tanah liat di tanganku, di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka dan kerencangan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, biar kita boleh merenungkan, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada, hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup di dalam proses pembentukan Tuhan bagi umatnya. Lewat pembentukan itu Tuhan ingin menjadikan kita ini seperti yang Tuhan harapkan, menjadikan kita seperti yang Tuhan inginkan. Jadi proses pembentukan itu kadang-kala tidak enak, tidak nyaman. Tetapi kalau itu jalan yang harus kita lalui, kalau itu jalan yang harus kita tempuh dari Tuhan, ya kita harus nurut, kita harus taat menjalannya. Karena Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Jangan melawan, jangan memberontak, ikuti saja maunya Tuhan. Walaupun itu toh rasanya tidak enak, tapi Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan tahu kekuatanmu. Untuk itu Yeremia 29 berkata gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan ingin melalui pelajaran itu kita sebagai umat Tuhan percaya dan tidak curiga kepada Tuhan. Ini yang harus ada dalam pikiran kita. Percaya kepada Tuhan dan tidak curiga kepada Tuhan. Karena seringkali kalau kita diizinkan sesuatu yang enak terjadi, yang nyaman terjadi, nggak ada masalah. Tapi kadang-kala yang tidak enak terjadi, yang tidak pernah kita pikir, kita mulai curiga kepada Tuhan. Nah ini yang tidak boleh. Karena Tuhan itu nggak pernah merancangkan hal yang buruk terhadap kita. Tuhan itu merancangkan baik semuanya. Kalau ada sesuatu yang buruk dalam tanda kutip itu proses saja. Bukan rancangan Tuhan, bukan masuk dalam rancangan Tuhan, tapi proses untuk kita, supaya kita lebih baik. Intinya itu. Jadi jangan salah sangka dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun kita harus tetap mempercayai Tuhan. Karena kita ini sedang diproses untuk dijadikannya, diproses untuk menjadi alatnya. Mengapa Tuhan itu perlu membentuk kita?
anak-anak yang dikasih Tuhan. Yang pertama, untuk memunculkan yang terbaik dari hidup kita. Karena seringkali yang baik menurut kita itu menghalangi yang terbaik dari Tuhan. Dan itu bisa nggak terjadi. Kenapa? Kita kan punya free will, kita punya pilihan bebas. Nah, seringkali itu menurut kita baik, tapi menurut Tuhan tak baik. Jadi jangan sampai yang baik menurut kita itu menghalangi yang terbaik daripada Tuhan. Jadi kita mesti ngerti maunya Tuhan. Kita mesti belajar akan benar firman Tuhan. Karena di dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan ini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik di pemandangannya. Jadi kita digambarkan seperti tanah liat yang di tangan tukang periuk. Kadang-kadang dibikin rusak, pecah, kena godaan atau kena apapun. Nah, sama tukang periuk dibuat lagi, dibentuk lagi menjadi hal yang baik menurut pemandangannya. Dan kita di hadapan Tuhan itu seperti itu, seperti tanah liat yang ada di tukang periuk. Jadi terserah Tuhan mau dibuat apa. Memang diumpel-umpel, dibentuk itu tidak enak, sakit, tapi yakinlah kita akan dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan yang baik. Jadi Yeremia mendapatkan pelajaran yang berharga dari tukang periuk ini. Di tengah kondisi bangsa Israel yang mengalami goncangan, Yeremia memahami alasan terbaik dari semua itu Tuhan membentuk umat yang melalui peristiwa untuk memunculkan yang terbaik dari hidup manusia. Jadi kalau sesuatu hal terjadi atas hidup kita, percayalah itu proses dari Tuhan, itu pembentukan dari Tuhan supaya kita muncul yang terbaik dari hidup kita itu muncul. Contohnya begini, di Alkitab Musa itu 40 tahun diputar-putar di padang gurun. Padahal Musa diberikan janji untuk masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh suci dan makmur. Tapi diproses oleh Tuhan 40 tahun. Padahal perjalanan dari Mesir menuju Israel itu kalau jalan kaki itu tidak lama, paling sebulan. Tapi sampai 40 tahun itu karena proses pembentukan. Nah, setelah proses pembentukan Tuhan kepada Musa terjadi, maka Musa menjadi orang yang paling lembut hati sedunia. Itu Tuhan yang katakan dalam firman-Nya. Karena proses yang begitu lama itu membuat kita Musa menjadi sadar. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, itu ada rencana baik untuk memunculkan apa yang baik dalam hidup kita. Yusuf 13 tahun diproses oleh Tuhan. Dimasukkan sumur, dibuang, dimasukkan penjara, di banyak hal. Waktu selesai proses, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi proses ini membawa kita untuk memunculkan apa yang baik dalam hidup kita. Untuk itu jalanin saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajar kita untuk mempunyai hati yang peka akan kehendak. Ayat 8-10. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesal aku bahwa aku tidak menjatuhkan malapetaka yang kurang camkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesal aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi ini peringatan disampaikan kepada umat Israel waktu itu. Tetapi umat Israel ini ya sedikit bandel, sedikit mogok. Di ayat 11 dan 12 itu berkata, aku tidak mau dengar, aku tidak mau mengikuti. Aku ingin hidup sesuka hatiku. Itu jawabannya umat Israel. Padahal sudah diingatkan melalui nabinya, tapi umat Israel tidak mau nurut. Aku pengen bebas. Sama kadang-kadang karakter anak muda itu kan seperti itu. Sudah diperingatkan, tapi aku tidak mau terikat. Aku harus bebas. Tapi hari ini firman Tuhan datang pada kalian semua. Bebas boleh, tapi bebas dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Bebas dalam koridor aturan-aturan main yang ditetapkan. Itulah bebas yang sesungguhnya, bukan bebas sebebas-bebasnya. Akhirnya kita terjerumus. Jadi Tuhan inginkan adalah hidup menurut kehendak Tuhan, menjauhkan kita dari kehancuran. Kalau kita nurut taat kepada Tuhan, itu menjauhkan kita dari kehancuran. Yang Tuhan inginkan kepada kita adalah kepekaan. Kalau kita peka akan kehendaknya, kita tahu akan keinginan Tuhan, tahu akan kehendak Tuhan, maka itu akan terjadi hal yang baik atas hidup kita. Jadi Tuhan inginkan kita punya kepekaan atas kehendaknya. Pertama, kesediaan kita untuk bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ya bisa terjadi itu, tapi solusinya kita cepat kembali, kita cepat minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, kesediaan hati untuk mengikuti rencana Tuhan.
Jadi kalau kita tahu dosa, kita cepat berubah, cepat bertobat, dan kesediaan hati untuk mengikuti rencana Tuhan. Karena firman-Nya berkata, barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi waktu kita merelakan hati kita untuk dibentuk, untuk diproses, ini hasilnya akan luar biasa. Karena itu akan membuat kita menjadi memiliki kesediaan, kita memiliki kesiapan, kita memiliki kerelaan hati, untuk membuat kita mengerti menjadi maunya, untuk membuat kita mengerti maunya Tuhan. Jadi kesiapan hati kita, kesediaan kita, kerelaan hati kita itu yang membuat kita mengerti, mampu menangkap kehendak Tuhan. Jadi berusaha untuk mengerti hatinya Tuhan. Jadi dua hal ini yang bisa saya sampaikan pada kalian semua. Mengapa Tuhan perlu membentuk kita untuk memunculkan yang terbaik dari hidup kita? Karena ada banyak potensi dari dalam diri kita ini belum dieksplor, belum dikeluarkan, dan Tuhan mau itu dikeluarkan semuanya supaya apa? Kalian jadi berkat dimanapun kalian berada. Yang kedua, mengajar kita untuk punya hati peka akan suara Tuhan, peka akan kehendak. Waktu kita peka akan Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang baik di pemandangan Tuhan, dan itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak cocok dengan hatinya Tuhan, itu kita sedang sia-sia melakukannya. Kenapa? Tidak cocok dengan perintahnya, tidak cocok dengan aturan mainnya. Jadi kita berusaha untuk cari tahu perkenanan Tuhan, cari tahu maunya Tuhan itu seperti apa. Biarlah dua hal ini boleh memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Biarlah ini boleh menjadi solusi, boleh menjadi kekuatan dimanapun kalian berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita, dan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hamba-Mu selesai untuk menyampaikan kebenaran firman. Kami terbatas, tapi kami yang percaya kebenaran firman yang kami sampaikan boleh memberkati anak-anak-Mu, anak-anak youth GBT dan blessing dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan sudah pilih mereka, Tuhan sudah pakai mereka, Tuhan sudah mempersiapkan mereka untuk menjadi alat Tuhan. Karena mereka semua diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dan kami percaya melalui hidup mereka akan banyak jiwa yang dikuatkan. Melalui hidup mereka akan banyak jiwa yang dibenarkan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan anak-anak youth ini dimanapun mereka berada ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapak. Dan kami percaya mereka akan berkiprah dan Engkau akan menyertai mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.